Nah waktu itu saya minta ke atasan saya, ya atasan saya itu dulu Pak Albert Runtu Wene. Nah saya bilang saya perlu alat ini untuk bikin daftar gaji. Dia tanya, kamu bisa komputer enggak? Enggak. Loh, kenapa Pak? Ya Pak, nanti pokoknya beli barangnya nanti saya belajar. Setelah pensiun dari Ancol, saya sekolah lagi. Ya. Saya sekolah untuk mengambil gelar doktor. Ya. Karena memang Ancol dulu membentuk saya untuk sering belajar untuk selalu belajar. Jadi saya selalu merasa haus akan pengetahuan. Jadi saya setelah pensiun saya Selamat datang di Ruang Rekreasi, Sobat Rekreasi. Kali ini rekreasi kehadiran Pak Widodo. Tadi kita sudah banyak cerita tentang nostalgia rekreasi, Pak. Ya. Pak Widodo sendiri, perannya Pak Widodo kan sangat penting ya, Pak. Boleh ceritain nih, Pak, untuk Sobat Rekreasi, bagaimana perjalanannya Pak Widodo di Ancol. Hari pertama Pak Widodo Ancol tuh ngapain aja sih, Pak? Terus suasana Ancol kala itu ketika Pak Widodo masuk Ancol tuh seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya merasa mendapat kehormatan untuk bertemu dengan rekan-rekan dari rekreasi. Ya, jadi kalau saya diminta untuk bercerita tentang pengalaman di Ancol, saya berharap pengalaman saya yang baik bisa dimanfaatkan, pengalaman saya yang kurang baik ya jangan ditiru. Ya, harapan saya itu untuk teman-teman yang mungkin masih aktif sekarang di Ancol. Ya. Jadi saya pertama masuk di Ancol itu tahun 1980 akhir kalau tidak salah. Jadi waktu itu saya selesai pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Saya mengambil bidang studi psikologi, jadi saya lulus. Kemudian saya bekerja melamar di Ancol. Pertama kali pekerjaan saya itu menjadi juru bayar gaji. Apa tuh Pak juru bayar gaji? Juru bayar gaji itu kalau bahasa kerennya itu payroll master. Nah, payroll master itu. Tugasnya itu membuat daftar gaji, ya. Membuat daftar gaji itu dulu karyawan tetap yang saya urus itu 269 karyawan tetap itu yang saya gaji. Yang saya urus gajinya itu, ya. Nah, saya membuat daftar gaji itu pakai mesin tik yang panjang. Itu mesin tik itu mereknya Hermes. Kalau sekarang tas tuh, Pak. Pakai mesin tik Hermes, jadi ketak-ketik gitu. Buat daftar gaji itu tidak mudah karena yang dibuat itu adalah gaji orang, ya itu termasuk tunjangan-tunjangannya, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan, tunjangan macam-macam itu, dan potongan gajinya, ya ada potongan gaji BTN misalnya kalau dia kredit BTN, kredit rumah itu ya. Potongan koperasi kalau dia pinjam koperasi, ya. Terus ada potongan perusahaan kalau dia pinjam dari perusahaan. Terus ada dulu kita punya poliklinik, itu ada biaya pengobatan, ya. Itu nanti ada kalau dia melebihi batas itu ada potongan pengobatan, dan akhirnya dijumlah tuh gaji yang dia terima, dikurangi potongan-potongan, ketemu uang gaji yang akhir yang akan diterima. Nah, gaji akhir yang diterima itu harus saya masukkan ke amplop-amplop, ya, amplop-amplop setiap orang.
Ya, nanti pada tanggal 25 para pegawai datang ke kantor saya untuk ngambil gaji tadi. Nah, saya nyerahkan amplopnya ini. Oh, ini punya Pak Mulyono. Nah, ini Pak Mulyono, punya Pak Waluyo, gitu ya. Saya hanya mengantar gaji untuk direksi. Kalau direksi harus saya antar ke kantor masing-masing, ya, termasuk Pak Ciputra, Pak Sutarjo, ya, seperti itu ya. Nah, di situ menariknya apa? Banyak pegawai yang menerima amplopnya sudah tipis, ya. Karena banyak potongannya nih. Waduh, begitu terima tipis, wah itu marah-marah, gitu. Wah ini, ya pokoknya sampai mukul meja saya, dan pokoknya tanggal 25 dan 26 itu Hari-hari mencekam ya Pak. Neraka buat saya. Lama-lama saya pusing itu, ya kira-kira 6 bulan ngerjakan itu, terus saya konsultasi ke bank. Di situ dulu ada namanya BDN, Bank Dagang Negara, bukan? Bank Dagang Negara. Iya. Sekarang jadi Bank Mandiri. Iya. Ya. Saya tanya, bisa nggak BDN itu bayar gaji pegawai? Ya. Jadi BDN itu ada di Pasar Seni. Ya. Wah nggak bisa, kita tidak menerima jasa itu. Salah satu caranya, masing-masing pegawai itu diberikan buku tabungan. Ya dong? Nanti gajinya itu akan dimasukkan ke buku tabungan. Iya. Jadi nanti pegawai punya buku tabungan, dia ngurus sendiri tabungannya itu. Mau diambil berapa, mau disimpan berapa, itu urusan masing-masing. Itu request dari Pak Wid ke bank waktu Iya. itu? Luar biasa. Tadinya saya nggak tahu solusinya apa, tapi saya konsultasi ke bank memberikan alternatif itu tadi. Ya. Akhirnya saya lakukan itu. Jadi tugas saya hanya membuat daftar gaji, ya. Kemudian saya datang ke manajer keuangan saya, dulu namanya Pak Hendra Linardi. Ya. Nah, daftar gaji itu oleh Pak Linardi dikirim ke bank. Iya. Nanti bank akan memasukkan gaji masing-masing ke tabungannya itu. Ya, jadi waktu itu pegawai diwajibkan memiliki Rekening. buku tabungan. Ya. Nah, persoalan pertama selesai. Iya. Orang tidak marah-marah di tempat saya tanggal 25-26. Tapi persoalan lain itu untuk membuat daftar gaji itu, ya, itu harus saya kerjakan selama 10 hari. Ya, jadi saya mulai kerja buat daftar gaji itu mulai tanggal 15. Hamin 10 ya Pak? Nah, karena setiap kali harus ngetik lagi kan, Iya. ngetik pakai mesin tik Hermes itu, ya. Nah itu makan waktu. Nah waktu itu saya melihat ada iklan menjual PC komputer Apple. Wih. Waktu Tahun itu, berapa tuh Pak? 80-an awal itu? Itu sekitar 82. Oh 82 ya? 82 ya, 82. Nah waktu itu saya minta ke atasan saya, ya atasan saya itu dulu Pak Albert Runtuwene. Runtuwene. Albert Runtuwene. Ya. Ya. Apa beliau masih sehat sekarang ya? Masih sehat ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oh sudah meninggal. Oke. Nah, saya bilang saya perlu alat ini untuk bikin daftar gaji. Dia tanya, kamu bisa komputer enggak? Enggak. Loh, kenapa Pak? Ya Pak, nanti pokoknya beli barangnya nanti saya belajar. Iya. Nanti saya belajar. Ya, situ kan ada manualnya pasti. Iya, Ya. iya. Nah, saya belajar membuat daftar gaji. Nah, dengan komputer ini saya tidak perlu mengetik ulang Betul. daftar Setiap gaji orang bulan. karena sudah ada file. Jadi saya tinggal memasukkan input potongan gaji, mereka komputer akan menghitung langsung keluar. Iya. Net salary-nya atau gaji bersihnya berapa. Iya.
Nah itu hanya perlu waktu 3 hari untuk mengerjakan itu. Yang tadinya harus saya bikin 10 hari jadi 3 hari. Ya, itu pengalaman yang paling berkesan buat saya yang pertama kali pada waktu saya bekerja. Iya. Berkat teknologi dan kegigihan Pak Widodo sih sebenarnya ya Pak ya. Ya karena kepepet tadi. Jadi solusinya lewat bank dan dikomputerisasi. Itu pengalamannya. Pengalaman lain kalau menurut saya ya selama di Ancol ini boleh dibilang saya seperti sekolah lagi. Iya. Ya. Mungkin saya harus mengatakan sebetulnya Ancol itu semacam university. Iya betul Pak. Ya. Karena kita nyebutnya alumni Pak, alumni Ancol. Jadi saya tuh perusahaan itu banyak memberikan kesempatan saya untuk mengikuti pendidikan. Ya. Wah, saya diikut sertakan macam-macam pendidikan, bahkan sampai pendidikan menjadi memperoleh gelar Master of Business Administration. Itu karena kesempatan yang Ancol berikan. Itu saya kira itu yang sangat menunjang karir saya di Ancol itu. Ya, itu pengalaman saya selama di Ancol seperti itu. Ya. Kalau pengalaman lain, ya mungkin karena saya pernah disekolahkan di berbagai bidang studi tentang keuangan, tentang manajemen sumber daya manusia, ya. Nah, saya itu sering dipindah-pindah, ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain itu saya termasuk orang yang sering pindah, ya. Saya pernah di bidang personalia atau sekarang mungkin namanya departemen HRD gitu ya. Saya pernah di bidang rekreasi tirta, rekreasi yang kaitannya dengan air itu gelanggang samudra, gelanggang renang, ya, terus marina, ya. Saya menjadi kepala divisi rekreasi tirta, ya. Itu berapa tahun, 2 tahun atau berapa tahun. Terus saya dipindah lagi ke divisi rekreasi Tampan. Taman Impian ya Pak? Oh sebelum ke Tampan, ke resort. Resort itu dulu pulau-pulau atau Putri Duyung dan Geraha Wisata Remaja. Oh itu hotel kecilnya yang di depan Ancol ya Pak? Iya. Terus ngurusi restoran-restoran. Ya, ada beberapa restoran di Ancol. Terus dipindah ke Taman dan Pantai. Taman Pantai itu pasar seni, golf, dunia fantasi. Terus ya pantai ya, pantai-pantai, pasar seni, nah itu termasuk itu. Itu 2 atau 3 tahun saya lupa ya, mungkin 2 tahun. Terus saya dipindah ke departemen, namanya dulu departemen marketing apa kalau namanya? Marketing, iya. Departemen marketing. Ya itu dulu bos saya Pak Waluyo itu. Ya. Saya pindah ke departemen marketing. Nah, marketing berapa tahun? Kemudian saya dipindah ke dulu ada bagian yang baru dibangun namanya SPI itu Satuan Pengawas Audit Internal. Kayak audit gitu ya Pak ya? Internal audit gitu. Jadi saya diminta untuk membangun satuan pengawasan intern. Itu kurang lebih 1 tahun, baru kemudian saya diangkat jadi Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol. Wah itu udah semuanya dong ya Pak, Ya, hampir semua unit bisnisnya ya. Karena dulu perusahaan kita itu mungkin 80% itu usahanya terpusat pada rekreasi. Kalau real estate dulu masih belum banyak dikembangkan. Jadi 80% itu dari kegiatan rekreasi. Jadi waktu itu saya ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Taman Impian Jaya Ancol namanya.
kalau dari kacamatanya Pak Wid sendiri nih, Pak Widodo, kan SDM tadi kan memberi apa ya, itu punya peran penting ya Pak ya, ketika Ancol berkembang jadi dari taman rekreasi malam, taman rekreasi family, pantai dan lain-lain. Nah itu gimana sih Pak mengembangkan SDM yang ada di Ancol? Kan pasti punya tantangan ya Pak setiap eranya gitu. Tadi dari mesin ketik, kemudian shifting ke komputer, itu kan perlu perlu mengedukasi orangnya dulu kan sebelum ada alatnya gitu loh. Kalau pada waktu saya di Personalia itu saya banyak membuat program-program tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, salah satunya itu program pendidikan dan latihan. Ya. Jadi waktu itu namanya divisi Personalia dan umum itu membuat program pada tiap staf. Dulu yang staf itu yang level golongan 5 ke atas ya, staf itu mereka diwajibkan 1 tahun mengikuti 2 pendidikan dan latihan. Ya, itu wajib. Ya, 1 tahun 2 kali. Ya. Nah itu diprogram. Pak A bulan ini dia ikut seminar ini, bulan ini dia ikut pendidikan ini. Pak B gitu itu diprogram. Jadi personalnya akan mengirim surat kepada pimpinan dari staf itu bahwa dia dijadwalkan itu, dan itu tidak bisa ditolak. Ya. Jadi semua harus mengikuti program pendidikan. Bagian dari jenjang karir juga ya Pak? Iya. Kalau dia mau naik jadi misalnya dari kepala bagian mau naik jadi kepala bidang misalnya gitu, itu sudah kelihatan syaratnya. Untuk kepala bidang dia sudah pernah mengikuti misalnya kursus tentang pengambilan keputusan. Nah, kalau makin tinggi jabatan manajerialnya, unsur pengambilan keputusan, kepemimpinan itu penting. Jadi dia harus memenuhi syarat pernah mengikuti pendidikan itu. Nah, misalnya contoh seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengembangkan yang namanya dulu sistem orbit. Apa tuh Pak sistem orbit? Jadi pengembangan karir melalui sistem orbit itu karena pengalaman saya kan dulu saya dipindah-pindah tuh, muter gitu baru lama-lama naik ke atas. Ya. Mulai dari kepala divisi terus menjadi kepala departemen. Itu karena saya berputar ke atas sampai dengan menjadi direksi. Nah, sistem orbit itu orang itu harus bisa ditaruh di mana-mana berhasil. Ya. Jadi dia harus dari kepala bagian A jadi kepala bagian B, kalau sudah berhasil di 2 bagian itu baru bisa jadi kepala bidang misalnya gitu. Ya. Dulu ada surat keputusan direksi tentang sistem orbit dulu. Ya, itu tahun 84 kalau tidak salah. Wah hebat banget tuh Pak Widodo, tahun 80-an tuh udah minta komputer gitu ya. Terus bikin sistem orbit, ini kan menjanjikan buat karyawan juga ya, bagaimana dia memacu semangatnya juga untuk terus belajar gitu. Yang lain yang penting kalau untuk Personalia itu adalah rekrutmen. Ya. Jadi kalau kita mau merekrut karyawan atau pegawai itu harus mengikuti prosedur yang ketat. Ya. Tidak bisa lagi menerima karena dia saudara kita, karena dia kenalan kita. Jadi dia harus ikutin, ngajukan surat lamaran, dicek secara administratif lamarannya, kemudian dipanggil wawancara, kemudian harus ikut psikotes, harus ikut tes kesehatan, baru dia bisa diterima. Ya. Saya ngalamin tuh Pak Widodo itu panjang banget tuh itunya ujiannya gitu ya. Nah itu dulu kita perketat karena kita ingin karyawan kita adalah memang orang-orang yang selektif. Yang selektif. Nah itu yang perlu di Personalia yang saya kerjakan pada waktu itu. Kayaknya itu sampai sekarang masih relate ya Pak, masih mungkin
harus terus dipakai, dicari lagi nih, diasah lagi metode-metodenya yang cocok dengan Gen Z ya Pak, Gen Z, Gen Alpha ini nantinya gitu ya. Ya, oke, Pak Wid, itu kan tadi perjalanan karir di Ancol ya Pak. Setelah dari Ancol Pak, setelah lulus nih, kan sekolah kehidupan ya Pak, setelah lulus Pak Wid ngapain sih Pak? Sekarang sibuknya ngapain? Setelah pensiun dari Ancol, saya sekolah lagi. Ya, saya sekolah untuk mengambil gelar doktor. Ya, karena memang Ancol dulu membentuk saya untuk sering belajar untuk selalu belajar. Jadi saya selalu merasa haus akan pengetahuan. Jadi saya setelah pensiun saya belajar lagi belajar terus menerus ya Pak. Iya, belajar terus menerus. Nah, setelah lulus ya saya jadi dosen. Ya di samping saya ada usaha kecil-kecil lainnya, tapi usaha kegiatan utama saya jadi dosen. Iya. Terus berkreasi ya Pak ya, berkreasi. Oke Pak Wid, tadi kan kenangan tak terlupakan udah perjalanan karirnya. Nah kita nih kan mau ada reuni nih Pak, reuni akbar alumni Ancol dalam rangka 64 tahun. Apa sih harapannya dari Pak Widodo terhadap program reuni akbar alumni Ancol? Kalau kita mengadakan reuni ya, yang saya harapkan itu acaranya adalah acara kebersamaan. Ya. Jadi kita kan pernah bersama-sama dulu, ya, dulu bersama-sama. Ya. Dulu saya sama-sama Pak Mulyono, dulu saya sama-sama Mbak Titin, saya sama-sama Mbak Mulyati, itu sama-sama pegawai di sana. Ya. Nah, bagaimana kita membuat suatu acara yang bisa menciptakan kebersamaan kembali, ya. Jangan kita membuat acara nanti di kotak-kotak, ya. Yang ini alumni direktur, yang ini alumni manajer, ini alumni, itu yang saya harapkan kita bisa baur sama-sama. Itu bagaimana acara itu bisa diciptakan seperti itu. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu. Ya. Yang kedua, kita ini pensiunan semua. Ya. Pensiunan itu tentunya sudah memiliki keterbatasan, ya. Khususnya keterbatasan finansialnya. Ya. Kalau kita sekedar kumpul-kumpul saja, mungkin tidak akan meriah, ya, tidak akan meriah. Ya. Sebaiknya juga ada sesuatu yang membuat suasana itu meriah, apakah itu dari sisi konsumsinya, ya. Ya kalau cuma kumpul-kumpul terus dikasih nasi bungkus, rasanya juga nggak akan meriah, ya. Harus ada sesuatu yang membuat suasananya meriah, ya, dari segi konsumsi, mungkin dari segi acaranya, ya. Tapi sekali lagi karena kami ini pensiunan, ya, tentunya ada keterbatasan masalah pendanaan itu. Saya berharap, ya, perusahaan, yaitu perusahaan ini namanya apa sekarang namanya PT Pembangunan Jaya Ancol, ya, PBK, bisa turut berkontribusi, ya, berkontribusi untuk memeriahkan acara itu. Kontribusinya apa? Itu banyak cara, ya. Misalnya membebaskan mata masuk, membebaskan tempat, membantu konsumsi acara dan sebagainya. Itu yang saya harapkan, ya. Alhamdulillah sudah tuh Pak. Alhamdulillah. Ya. Kita sangat dibantu sama Ancol. Reuni kita mau menjadi suatu reuni yang memiliki kebersamaan dan kemeriahan. Ya. Jangan sampai orang cuma kumpul-kumpul saja, tidak disertai sesuatu yang meriah gitu. Ya. Jadi saya harapkanlah perusahaan bisa ikut berkontribusi dalam acara ini. Ya. Alhamdulillah sudah Pak Wid. Nanti saat ini kita pesertanya juga sudah melebihi target Pak, yang semula 300 jadi 450. Berarti kan ternyata antusiasnya luar biasa ya Pak Wid, ya.
Alhamdulillah. Oke Pak Wid, ini dalam rangka ulang tahun Ancol, boleh Pak Wid sampaikan greetings untuk Ancol 64 tahun? Ucapan ulang tahun. Berapa tahun? 64 tahun. Oh, 64 Iya. tahun. Ya. Ya, saya sebagai anak Ancol lah katakan begitu ya, karena saya merasa dibesarkan di Ancol, juga saya sangat bersyukur bahwa Ancol ini sampai saat ini masih eksis ya, dan saya harapkan akan terus berkembang, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun pada PT Pembangunan Jaya Ancol. Semoga tahun-tahun berikutnya Ancol akan lebih berjaya ya. Kata jaya ini harus ditekankan ya. Iya. Jaya Ancol itu harus ditekankan karena Ancol memang harus selalu berjaya itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke Pak Wid, kita satu segmen lagi tentang rekreasi. Ya. Creation itu kita membuat sesuatu ya, menciptakan atau memperbaiki sesuatu menjadi satu yang baru atau yang lebih baik Iya. dari apa yang pernah ada ya. Jadi itu yang kita maksud dengan rekreasi tadi ya. Jadi kita menciptakan sesuatu yang baru atau kita memperbaiki sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik ya daripada yang pernah kita kerjakan pada waktu sebelumnya. Mungkin intinya seperti itu. Iya. Kalau kita mau menciptakan sesuatu, membuat kreasi sesuatu, itu harus dimulai dari manusianya. Iya. Ya. Jadi kita harus memiliki manusia-manusia atau karyawan-karyawan, pegawai-pegawai yang kreatif. Ya. Tidak mungkin kita membangun sesuatu, menciptakan sesuatu yang kreativitas itu tanpa kita memiliki orang-orang yang kreatif. Nah, Ancol itu menurut saya pengembangan sumber daya manusianya harus diarahkan kepada menciptakan orang-orang yang kreatif. Manusianya ya Pak? Manusianya dulu, iya. ya. Nah, kalau dia sudah diberikan pengetahuan, pelatihan, ya, baru dia dituntut untuk menciptakan produk-produk yang kreatif, yang kita sebut dengan nama kreativitas. Ya. Nah, itu tahap berikutnya. Jadi orang diberi kesempatan untuk mewujudkan Ya. atau menciptakan sesuatu yang kita katakan tadi, sesuatu yang kreatif. Tidak cukup berhenti di situ saja, ya. Perusahaan juga harus memberi wadah atau tempat atau wahana untuk menyalurkan kreativitasnya tadi, ya, untuk menyalurkan Saluran kreativitasnya ya Pak ya. Apa yang menjadi kreatif itu tidak hanya dalam bentuk kertas, Iya. tulisan atau khayalan, ya, tetapi bisa diwujudkan. Nah, perusahaan itu harus memberikan kesempatan untuk memberikan peluang, menyediakan tempat orang untuk mewujudkan kreativitasnya tadi. Ya. Dulu tuh di Ancol itu ada namanya entah namanya divisi atau namanya apa itu, divisi Imagineering. Imagineering, Ya. ya. Itu sebetulnya tempat karyawan itu untuk menciptakan ide-ide kreatifnya apa, ya. Nah, itu sudah dibangun tempatnya, ya, untuk memikirkan ide-ide kreatifnya apa. Sekarang yang diperlukan kalau sudah menjadi suatu ide kreatif itu diwujudkannya bagaimana? Iya. Nah, itu yang diperlukan lagi dukungan dari perusahaan menyediakan tempatnya itu. Misalnya orang diberi kesempatan untuk mewujudkan kreativitasnya. Ya, misalnya contohnya Pak Waluyo ya punya ide membuat bende. Bende itu sebagai sesuatu yang
punya nilai sejarah, punya nilai filosofi, punya nilai atraktif ya, menarik orang datang dan sebagainya. Nah, ide itu harus dikasih tempat untuk diwujudkan. Jadi Ancol memberi kesempatan untuk mewujudkan ide membangun bende itu, ya. Ya tentunya karena perlu biaya, ya Ancol harus menyediakan anggarannya. Jadilah bende Ancol itu sampai sekarang mungkin mudah-mudahan masih ada. Masih itu. ada Pak, masih Nah, ada. Ya. Ya. Monumen contohnya milenium seperti itu. tuh ya Pak ya. Membangun manusia kreatif, ya. Baru setelah itu mendorong orang-orang untuk menciptakan hal-hal yang kreatif, ya, dan memberi tempat untuk mewujudkan kreativitas itu tadi. Ya itulah. Kalau kita itu nanti mau unggul dalam bersaing itu caranya menurut saya harus dimulai dengan membangun kreativitas tadi. Ya, kalau kita sudah kreatif, kita akan kompetitif. Ya. Ya, kalau sudah kita kompetitif lah, kita akan lebih produktif, lebih profitable dan sebagainya. Ya, tapi dasarnya untuk Ancol menurut saya itu tadi, membangun manusia kreatif. Ya. Kreativitas itu tidak hanya dari segi produk rekreasi saja, ya, tetapi dalam bidang sumber daya manusia, personalia, dalam bidang marketing, ya, dalam bidang keuangan, itu juga harus dibangun yang cara-cara yang kreatif, ya, seperti contohnya tadi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan tentang penggajian, gitu, ya. Itu dicari cara kreatif, tidak hanya kreativitas itu dalam wujud membangun tempat rekreasi baru atau membangun produk baru, tidak selalu harus begitu, tapi di semua sektor manajemen, sektor personalia kah, marketing kah, operation kah, itu sebetulnya bisa dibangun kreativitas. Iya. Cara berpikir kreatif itu bisa di segala bidang ya Di Pak ya, segala bisa bidang. di segala Ya, bidang. Oke Pak Widodo, terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan nostalgia rekreasi ini bisa membangkitkan kreativitas kita semuanya. Dan sampai ketemu tanggal 21 Desember Pak Widodo, kita ketemu di reuni Akbar Alumni Ancol. Buat Sobat Rekreasi, nantikan nostalgia rekreasi di channel Rekreasi Official. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.